Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan, dan kasih sayang. Sebuah perasaan dan perhatian, serta kebahagiaan yang sejati. Kita hanyalah manusia biasa, seperti yang pernah terjadi di dalam kisah ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Johan adalah pemuda yang punya hobi memancing. Sejak kecil kesukaannya adalah memancing ikan di sungai. Tapi sebenarnya Johan punya tujuan yang lain, yang tidak orang lain tahu selain memancing, yaitu mengintip para gadis dan wanita desa yang sedang mandi di sungai. Menikmati pemandangan indah yang menyejukkan mata setiap hari. Itulah yang membuat Johan ketagihan. Sampai sekarang, hal itu masih sering dia lakukan. Malamnya menjadi bahan fantasi di dalam kamar, yang sudah menjadi rutinitas keseharian Johan. Melihat dan membayangkan seorang wanita yang seksi dan mulus, serta pakaiannya yang lengket di kulit karena basah terkena air. Johan sudah hafal kapan dan jam berapa wanita itu sedang asyik mandi dan mencuci di sungai. Membuat Johan menjadi pemuda yang terobsesi pada tubuh perempuan. Pagi, siang dan malam, di pikirannya hanya bayangan bentuk tubuh wanita yang seksi dan mulus, serta lekukan gunung kembarnya yang besar dan indah. Obsesi yang bisa merusak pikirannya selama ini. Jika dibiarkan terus-menerus seperti itu, akan merusak kesehatannya. Lebih parahnya, itu akan merusak masa depannya yang masih panjang. Seperti tujuan, cita-cita dan masa depan yang cerah. Tubuh wanita yang mulus dan seksi, yang setiap hari dia lihat di sungai, terus berputar di kepalanya, membuatnya merasakan sesuatu. Memancing adalah salah satu alasan yang masuk akal, untuk bisa mengelabui tetangga dan orang-orang kampung. Semua orang tidak ada yang curiga dengan Johan, sebab mereka tahu Johan hobi mancing. Ibu Johan bernama Erna, dia adalah seorang janda, usianya mungkin sekitar 40 tahun. Bu Erna adalah seorang ibu rumah tangga. Tidak terasa sudah 2 tahun, Bu Erna bercerai dengan suaminya. Sehari-hari ia selalu menunggu toko sembako di rumahnya, berjualan menyediakan kebutuhan pokok penduduk di desanya. "Johan," tegur ibunya, "kamu tiap hari pergi memancing. Kenapa sekalipun tidak pernah membawa ikan?" tanya sang ibu kepada Johan. "Ikannya aku kasihkan ke tetangga, Bu. Kenapa tidak kamu bawa pulang saja ikannya? Ibu juga ingin sekali-sekali memasak ikan segar hasil kamu memancing. Meskipun cuma sedikit ikan yang kamu dapat, tidak apa-apa kamu bawa saja ke rumah," ucap sang ibu. "Jangan-jangan, kamu bukan memancing tapi ada maksud lain di sana?" tanya sang ibu yang masih cantik, energik dan seksi. "Tujuan apa, Bu?" tanya Johan. "Mana ibu tahu? Kamu yang setiap hari pergi ke sungai. Di sana kamu ngapain selain memancing?" ucap sang ibu sembari tersenyum. Sepertinya sang ibu mengetahui maksud Johan yang setiap hari pergi ke sungai. "Sudahlah, jangan malu-malu. Kamu pasti melihat wanita yang sedang mandi di sungai?" tanya Ibu Erna sembari tersenyum. "Kamu sudah makan belum?" "Belum," jawab Johan. "Ya sudah, sana makan dulu. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu. Ibu mau ke pasar sebentar. Ada yang ingin ibu beli. Tolong kamu jaga warung dulu sebentar, karena ibu mau membeli stok dagangan yang sudah habis." Sang ibu pamit pergi untuk ke pasar kepada Johan. Namun sebenarnya Bu Erna bukan pergi ke pasar, tapi pergi bersama Adam ke sebuah tempat penginapan. Adam adalah pemuda paling tampan di desa itu. Laki-laki ganteng idaman para gadis dan janda muda di desa itu. Adam menjadi incaran para gadis dan wanita. Bahkan sampai para janda muda ikut mengincar Adam, karena ketampanannya, yang membuat hati wanita meleleh dan menyukai Adam. Sebenarnya Bu Erna punya hubungan khusus dengan Adam, tapi tidak ada satu orang pun yang tahu kedekatan mereka, karena Adam dan Bu Erna bermain rapi di sebuah tempat penginapan. Setiap 1 minggu sekali Bu Erna selalu berhubungan badan bersama Adam. Di sana di sebuah penginapan secara diam-diam.
tanpa satu orang pun tetangga yang mengetahui hubungan mereka. Bu Erna, meskipun usianya sudah menginjak 40 tahun, tapi wajahnya masih terlihat bening, mulus dan cantik. Kulitnya juga putih dan bersih. Bukan cuma cantik, kedua gunung kembarnya juga sangat besar dan berat. Itulah yang membuat Adam menyukai Bu Erna, yang usianya lebih tua darinya. Meskipun Bu Erna sudah emak-emak, tapi pesonanya tetap menggoda dan menggairahkan hasrat para lelaki. Awal mula hubungan Bu Erna dengan Adam, anak sahabatnya, saat Bu Erna main ke rumah Bu Tati yang sama-sama seorang janda. Waktu itu, karena Bu Tati belum membayar uang arisan, membuat Bu Erna datang ke rumah Bu Tati untuk menagih uang arisan kepadanya. Kebetulan saat itu, Bu Tati sedang tidak ada di rumah. Hanya Adam yang ada di rumah, lelaki ganteng dan tampan. Kemudian Adam mempersilahkan Bu Erna untuk masuk dan menunggu ibunya, yang sedang ada urusan di luar. Adam menawarkan teh hangat kepada Bu Erna yang sedang duduk di ruang tamu. Saat itu tidak ada niatan apapun di hatinya, bisa menjalin hubungan asmara dengan Adam, anak Bu Tati sahabatnya. Tapi semua berubah, setelah Bu Erna meminum teh hangat buatan Adam. Tidak ada 2 menit, badan Bu Erna terasa panas dan gerah. Sehingga membuat Bu Erna menginginkan sebuah pelampiasan. Hasratnya yang sudah cukup lama terpendam, mendadak bangkit. Bu Erna merasakan sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya. Kemudian Bu Erna bangun dari duduk, ingin segera pulang ke rumah. Entah kenapa, tiba-tiba Bu Erna merasa pusing dan sedikit lemas, sehingga membuatnya hampir terjatuh. Untung saja ada Adam yang sigap, langsung menolongnya. Bu Erna tidak apa-apa, tanya Adam sambil tersenyum lembut. Tidak tahu Adam, kepalaku tiba-tiba pusing, badanku terasa lemas. Sepertinya Bu Erna sakit, ucap Adam. Iya, aku ingin pulang dan beristirahat, jawab Bu Erna. Tapi Adam malah memeluknya dengan erat. Kemudian Adam membantu Bu Erna kembali duduk. Bu Erna istirahat saja di kamar Mama, usul Adam dengan lembut dan penuh perhatian kepada Bu Erna. Ya sudah, kemudian Adam mengantar Bu Erna ke dalam kamar mamahnya. Sesampainya di kamar mamahnya, semua terjadi begitu cepat dan singkat. Adam dan Bu Erna sama-sama melampiaskan hasratnya. Bu Erna menyadari apa yang sedang mereka lakukan bersama Adam. Sesaat semuanya telah selesai. Hanya tangisan penyesalan yang keluar dari mulut Bu Erna. Bu Erna tidak menyangka akan melakukan hal semacam ini bersama Adam. Bu Erna merasa sangat menyesal sekali, karena dia telah melakukan dosa besar. Dia telah terjerumus ke dalam lembah kenikmatan yang tidak semestinya. Sudahlah Bu, semua sudah terjadi. Kita sudah melakukannya. Tidak perlu disesali seperti itu, ucap Adam sembari tersenyum. Kamu keterlaluan sekali, berani melakukan hal ini kepadaku. Tega sekali kamu Adam, ucap Bu Erna. Maafkan aku Bu, aku tidak sengaja, aku hilaf. Ya sudah tidak apa-apa, tapi kamu jangan ceritakan hal ini kepada siapapun, apalagi kepada ibumu, ucap Bu Erna yang merasa puas dan masih merasakan kenikmatan yang baru saja terjadi. Ibu tenang saja, aku tidak akan ceritakan ini kepada siapapun, ucap Adam. Baguslah. Di balik penyesalan Bu Erna, ada kepuasan dan kenikmatan yang membuat Bu Erna bingung. Seperti ada yang mengganjal di hatinya. Ada perasaan yang terus membuatnya merasa ketagihan dan ingin melakukannya kembali bersama Adam. Sehingga hubungan mereka masih berlanjut hingga sampai saat ini. Terima kasih, inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini.